Partai Demokrat. Dilanjutkan Mars Satu galangnya maju bersama.
Selamat datang kepada Ibu Verina. Terima kasih atas kerawaannya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Ibu-ibu anggota PDRI yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah bersama-sama acara pada siang hari ini merupakan pendidikan politik bagi perempuan. Partai Demokrat Indonesia akan segera kita mulai. Tidak mengurangi pada pemeluk agama selain Islam, marilah agar pelaksanaan materi pendidikan politik bisa berjalan dengan lancar, tiada kurang suatu apapun, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua para kader Partai Demokrat Republik Indonesia Kabupaten Purworejo. Kita awali dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, maka acara pada siang hari ini dinyatakan dimulai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Mengawali sambutan pada siang hari ini adalah sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, Bapak Yopi Prabowo, Sarjana Hukum atau yang mewakili. Kepada Bapak Abdul Hasim, SPDI, selaku Sekretaris 1 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat Ibu Fatimah Dayana Pulyastri, selaku Dewan Pembina PDRI Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Ibu Estri, Ibu Estri Utami, Sarjana Ekonomi, selaku Ketua DPC PDRI Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Bapak Dr. Agus Natino, MPD, selaku pembicara pada kesempatan sore hari ini, yang kita tunggu pesan-pesan beliau, serta tidak lupa saya manggilnya rekan-rekan atau sahabat-sahabat atau ibu-ibu PDRI se-Kabupaten Purworejo yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa dapat berkumpul bertatap muka di acara pendidikan politik kader PDRI Kabupaten Purworejo. Tanpa ada alasan tertentu, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, di sini kami mewakili Ketua DPC Bapak Yopi Prabowo Besar. Kebetulan beliau masih dalam perjalanan sehingga belum bisa hadir bersama kita. Namun insya Allah nanti pada kesempatan acara HUT beliau sudah sampai di lokasi di Geraha Surabaya. Hanya beliau berpesan kepada saya, nanti pesan yang pertama mengucapkan selamat atas terbentuknya dan dilantiknya DPC PDRI Kabupaten Purworejo. Semoga atas dilantiknya DPC PDRI Kabupaten Purworejo dapat bersinergi bersama dengan Partai Demokrat dalam rangka pemenangan
sudah memasuki tahun politik. Jadi sudah saatnya DPC Partai Demokrat memanaskan mesin organisasi partainya. Dan pertama, PDRI sudah memulai dengan pendidikan kader. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya ini akan organisasi yang saya lain ini bisa bersinergi bersama kita. Selanjutnya Pak Ibu juga berpesan kepada saya untuk menyampaikan bahwa perlu kemandirian dalam berorganisasi. Jadi kemandirian di sini tidak kemudian ketergantungan dengan DPC Partai Demokrat, tapi bisa bergerak secara mandiri, tidak sabar rono rene. Dengan kemandirian ini DPC PDRI nanti akan menjadi vote getter yang efektif untuk pemenangan DPC Partai Demokrat ke depan. Insya Allah apabila DPC Partai Demokrat dengan DPC PDRI dapat bersinergi, berkesinambungan, kita akan memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Mungkin demikian sambutan dari saya mewakili Ketua DPC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hasib yang sudah mewakili Ketua DPC Demokrat Kabupaten Purworejo. Semoga apa yang disampaikan lewat Bapak Abdul Hasib menjadi bekal yang pertama untuk PDRI Kabupaten Purworejo. Untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua DPC PDRI Kabupaten Purworejo kepada yang terhormat Ibu Estri Utami Setiawati, Sarjana Teknik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Abdul Kasib selaku wakil dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, pada yang saya hormati Ibu Fatimah Verena Dinastali SE selaku Dewan Pembina PDRI Kabupaten Purworejo, yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPC PDRI Kabupaten dan dari kecamatan yang bisa hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua berkat rahmat dayanya kita semua pada sore hari ini diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama di Geraha Siola ini dalam rangka pertemuan perdana PDRI Kabupaten Purworejo. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu, sudah meluangkan materi untuk bisa hadir bersama di Geraha Siola ini. Semoga pertemuan pertama ini akan semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita dan akan semakin menggelorakan semangat kepada kita semua. Perlu saya sampaikan di pertemuan perdana ini PDRI telah terbentuk untuk di DPC Kabupaten Purworejo. Kita masih mempunyai PR untuk mengembangkan di tingkat kepengurusan kecamatan, sehingga kepada teman-teman yang saat ini hadir sebagai perwakilan dari kecamatan, saya mohon bantuannya untuk ke depan kita ya bisa dibilang pelan, bisa juga dibilang kita harus segera jalan untuk segera menyusun kepengurusan di tingkat kecamatan.
Slogan yang pertama adalah berani dulu. Berani mengakui bahwa ya, saya masuk Partai Demokrat. Ya, saya kader Partai Demokrat. Masalah kapasitasnya kepiye dipikir nanti dulu, yang penting berani dulu. Karena kebanyakan perempuan itu kita sudah terbiasa menjadi di bawah bayang-bayang bapak, suami, laki-laki ya. Sehingga yang pertama kali nanti kita gali adalah keberanian dari rekan-rekan perempuan ini. Kemudian yang kedua, kita mau jadi perempuan yang bagaimana? Kita mau jadi perempuan yang berbeda, sehingga tidak menjadi perempuan seperti kebanyakan. Boleh narsis, boleh selfie, boleh ini, tetapi dimanfaatkan untuk yang hal bermanfaat, sehingga kita tampil sebagai perempuan demokrat yang berbeda, yang cerdas, mampu melihat situasi dan mampu menyesuaikan diri dimanapun kondisi kita berada. Jadi kita menjadi sesuatu yang dicari karena kita berbeda, tidak hanya karena kecantikan kita, tetapi karena kapasitas kita. Itu yang diinginkan. Kemudian setelah berani berbeda, diharapkan kita nanti akan berjaya. Jadi di era medsos ini, di mana ibu-ibu pasti tidak lepas dari handphone, itu ingin dimanfaatkan oleh ibu ketua umum kita. Perempuan-perempuan yang senang selfie, yang senang posting ini itu, nanti akan dimanfaatkan untuk memposting hal-hal yang bermanfaat, yang membantu Partai Demokrat untuk menambah wawasan, mengajak rekan, mengajak keluarga untuk tertarik bergabung bersama kita. Demikian ya ibu-ibu, kita ulangi lagi slogannya. Tadi apa ibu-ibu yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. PDRI? Berani. PDRI? Kami berbeda. PDRI? Kami percaya. Terima kasih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yopi Prabowo yang sudah menyampaikan sambutannya dengan luar biasa. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki acara yang utama atau yang inti, yaitu kita melaksanakan pendidikan politik perempuan. Yang saya ini ada satu kesalahan, satu lagi sambutan dari yang terhormat Ibu Haja Fatimah Verena Prihastari, Sarjana Ekonomi, selaku narasumber dan dalam hal ini sebagai Dewan Penasehat PDRI Kabupaten Purworejo, untuk dipersilakan memberikan kata sambutan. Kepada beliau dipersilakan. Untuk menyemangati, mari kita remedi ya yel-yel PDRI. PDRI Kita berani. PDRI Kami percaya. PDRI. Kami percaya. Terima kasih.
saya mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan PDRI di Kabupaten Purworejo. Meskipun secara de jure belum ada pengesahan SK dari DPD PDRI Provinsi, tapi secara de facto kehadirannya sudah diakui oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo. Bukti nyata kehadiran PDRI salah satunya adalah kegiatan perdana pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Demokrat yang ke-21. Semoga dengan kehadiran PDRI semakin menambah semangat bagi para perempuan dalam mengaktualisasikan diri di kancah perpolitikan. Peran perempuan bagi pembangunan tidak bisa kita sepelekan. Pemerintah telah membuat aturan agar porsi keterwakilan perempuan di berbagai sektor bisa minimal 30%. Begitu juga dalam politik. Maka PDRI adalah wadah yang sangat tepat bagi perempuan Demokrat untuk berkarya. Wadah untuk meningkatkan kemampuan diri, membekali dengan keahlian di berbagai bidang. Menjadi perempuan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kodrat sebagai istri dan sebagai ibu. Di balik laki-laki yang hebat, ada perempuan yang lebih hebat di belakangnya. Hilangkan anggapan bahwa perempuan itu adalah makhluk lemah, konco-wingking, yang suaranya tidak perlu didengar, tidak perlu tampil, tempatnya di rumah saja. Apalagi di era digital saat ini, kita mencari ilmu, mengajak orang-orang ataupun berkegiatan yang lain dengan lebih mudah. Manfaatkan kemampuan selfie remaja putri dan ibu-ibu atau narsis untuk mengeksiskan kegiatan yang positif, informatif, inspiratif bagi masyarakat. Kecanggihan teknologi untuk belajar tanpa batas. Membekali diri menjadi perempuan yang berani berbeda dan berdaya, sebagaimana slogan PDRI. Hampir mirip ya dengan Purworejo, slogannya kan berdaya saing. Jadikan setiap langkah kita menjadi bernilai ibadah dan jangan merasa terbebani, jalani dengan happy dan sepenuh hati. Semoga dengan demikian cita-cita perjuangan PDRI dalam mendukung Partai Demokrat dapat terlaksana dengan baik. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat, dan ada kurang serta lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Fatimah Ferina. Ini yang luar biasa sekali ya, karena selama kita menjadi anggota daripada Partai Demokrat perempuan, kita baru pertama kali ini Bu, saya ketemu dengan Ibu. Padahal ini Ibu Fatimah ini sebagai Ibu Bupati, Ibu istri daripada Bapak Agus Bastian, dan di sini di PDRI Kabupaten Purworejo beliau berkedudukan sebagai Dewan Penasehat kita. Jadi monggo untuk nanti agar lebih akrab, bisa saling bisa mendorong, menyemangati, nanti kita akan bersama-sama bisa lebih mengenal beliau semakin dekat lagi di PDRI.
yang nanti akan membawakan dua narasumber yang hebat dari yang kita miliki sendiri, yaitu yang terhormat Ibu Fatimah Firina Prihastiari SE dan Bapak Abdul Hasib SPDI selaku Sekretaris 1 Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Purworejo. Untuk acara ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Purwanto untuk menjadi moderator acara pendidikan politik PDRI ini. Sementara saya mengundurkan diri dulu karena saya beserta Ibu Barabah akan melaksanakan tugas menjadi yuri tumpengan, dan untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Purwanto sekaligus nanti menutup acara ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Masih semangat? Terima kasih. Tanpa berpanjang lebar, akan segera kita mulai acara pendidikan politik bagi PDRI Kabupaten Purworejo. Telah hadir di tengah-tengah kita ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Maaf, ini ada Bapak Ibu, Bapak-Bapak juga, jadi saya bingung menyebutnya. Padahal acaranya untuk ibu-ibu, tapi nggak apa-apa. Yang jelas ini telah hadir di tengah kita ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Akan saya bacakan profilnya secara singkat, nanti secara detailnya biar beliau yang akan nanti memperkenalkan diri. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Ngadino SPD MM. Tempat tanggal lahir Purworejo tanggal 10 bulan 10 tahun 1959. Luar biasa ya Bu. Sudah sepuh tapi masih ganteng, masih semangat. Alamatnya beliau bertempat tinggal di RT 2 Desa Kaliwatu Buni, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Nomor HP 0888 2869 546. Kemudian beliau yang saya tahu nanti beliau akan memperkenalkan diri kepada ibu semuanya. Yang saya tahu beliau adalah seorang akademisi. Beliau mengajar, kemudian menjadi seorang pengawas sekolah dan juga menjadi kepala UPT. Pernah menjabat sebagai kepala UPT sebelum terjun di dunia politik, Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita dengarkan pemaparan materi yang Bapak Ngadino ini di Partai Demokrat. Beliau menjabat sebagai Kepala Bapilu Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo. Jadi beliau bertanggung jawab untuk memenangkan pemilu di Kabupaten Purworejo. Nah, nanti beliau akan menyampaikan tentang strategi pemenangan pemilu. Menarik kan Bapak Ibu semuanya? Kemudian narasumber yang kedua ini adalah mungkin tidak asing juga, yaitu Bapak Abdul Hasib SPDI. Bapak Abdul Hasib ini juga seorang akademisi, lahir di Purworejo tanggal 7 bulan Mei 1983. Masih muda. Kalau tadi Pak Ngadino seniornya, Mas Kasih ini kemudian Mas Abdul Kasih ini beralamat di RT 1 RW 5 Desa Utarjo, Kecamatan Towaru, Kabupaten Purworejo. Nomor HP 0821 3475 6650. Mas Abdul Kasih ini juga seorang akademisi. Selain mengajar di SMA N Puluwanu, beliau juga kepala sekolah di SMA N Puluwanu dan juga menjadi
dosen di Universitas Ternate. Kalau saya tahunya Unsik gitu ya, Unsik Wonosobo. Nanti ya secara detail beliau akan memperkenalkan diri. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk narasumber yang pertama akan menyampaikan pemaparan materi yaitu dari yang senior dulu. Kepada Bapak Kadino SPDMM, waktunya berapa menit ya Pak? Tadi saya dapat disingkat aja, ini jangan lama-lama ya. Yang penting singkat, padat dan apa ya, berisi, tepat, bermanfaat gitu ya. Kepada Bapak Kadino SPDMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Nasihat PDRI, juga Ketua PDRI Kabupaten Purworejo, serta segenap pengurus PDRI Kecamatan se-Kabupaten Purworejo. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, izinkan saya minta persetujuan dulu. Kira-kira saya ceramah atau pegang mic setuju kalau 7 menit saja ya? 7 menit saja ya? Baik, tadi sebagian sudah disebutkan identitas saya, tapi akan saya tambah sedikit. Pertama, bahwa saya alhamdulillah beristri 1, anak 4, cucu 2. Gaya dan penampilan saya mirip 17 tahun ke atas. Ini saya syukuri karena ini murahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sesuai dengan batasan waktu, jangan lama-lama. Saya akan bicara 7 menit kurang lebih. Mohon izin Ibu dan semuanya, terkhusus pada Ketua DPC Kabupaten Purworejo, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Mohon izinnya kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Purworejo, DPC di Kabupaten Purworejo. Bicara Bapilu, bicara statistik keadaan. Setelah dibaca, kita merumuskan strategi bagaimana cara mengangkat, menguatkan, memenangkan Partai Demokrat. Bicara Partai Demokrat, tentu kita sebut dulu siapa ketua umumnya. Kalau nggak ngerti ketua umum Partai Demokrat, ya lucu, ya lucu. Dan kalau kader Partai Demokrat atau saya Partai Demokrat tidak ngerti jumlah wakilnya yang ada di pusat dan daerah, juga lucu. Dan itu ya, perlu kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah berdasarkan pemilu 2019 kita mempunyai wakil di pusat sejumlah 54 kursi. Di provinsi ada 8 dan di Kabupaten Purworejo ada 6. Materi sudah saya bagi Ibu sehingga hanya mencocokkan saja. Ya, materi sudah saya bagikan. Cuma saya tadi tidak tahu berapa yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin menyiapkan kurang lebih 40 lembar. Cukup ya alhamdulillah, orang ya alhamdulillah. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi hasil pemilu 2019, kursi di pusat ada 54, sedangkan di provinsi ada 8 dan di kabupaten ada 6. Itu wakil kita, semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik, berakhir dengan baik pula. Kalau sebutan Ibu Ketua Husnul Khotimah, Husnul Khotimah itu mau mati, kleru. Semua tindakan berakhir baik itu Husnul Khotimah. Begitu Pak Kartia. Bapak Ibu, teman-teman kader
dia cerdas. Terbukti apa? Kalau kita melihat acara di TV itu tidak pernah diawali dengan kata pasti pertanyaan langsung dijawab dengan jelas. Betul atau betul? Betul atau betul? Berani mengatakan betul? Katakan bersama saya, PDRI, PDRI, PDRI. Mic-nya nggak ada sama saya, nggak tampak. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga PDRI benar-benar berani, berbeda, percaya. Pintu karpe kok pintu apa nih? Berikut perlu diketahui juga bahwa terkait dengan apa yang kita hadapi yang akan datang, bahwa pemilu 2024 nanti menurut data sementara jumlah pemilih ada 205 juta. Sedangkan 60% adalah generasi muda. 60% generasi muda. Pengertian generasi muda adalah usia 17 sampai 41 tahun. Itu masih masuk dalam kelompok generasi muda. Kondisi itu benar-benar nanti menjadi perebutan semua peserta pemilihan umum. Oleh karena itu perlu kiranya kita sepakati langkah-langkah apa agar kita bisa meraih pemuda, di mana pemuda yang jumlahnya kalau kita hitung ada 123 juta. Awak dilihat oleh piro. Begitu. Kita bagaimana cara dekat dengan pemuda? Kita harus tahu alur pikir dia. Kalau alur pikir Mbak Yuku Bayan saja ini mengikuti alur pikir generasi milenial atau muda, kayaknya sudah terseok-seok. Apalagi kalau diajak lari pasti di belakang karena berat badannya luar biasa. Oleh karena itu kita wajib mengetahui sejauh mana alur pikir generasi muda. Kemudian bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi keinginan kaum muda. Dan yang terakhir, kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan para kaum muda, dengan catatan kita pasti hanya memberikan bagaimana jalan keluarnya. Gitu ya. Nek karena cangkem yang gini, tapi paling tidak kita dengarkan, kita tampung, kita berikan suatu pandangan solusi yang terbaik untuk kalangan muda. Setuju? Setuju, ya? Terkait dengan bagaimana pemuda biar percaya, kita sampaikan apa yang kita ketahui saja. Kalau yang tidak diketahui tidak usah, nanti salah-salah malah jadi bumerang untuk kita. Betul? Apa perjalanan selama ini yang kita ketahui, yang sudah diperjuangkan, yang sudah diperbuat oleh wakil-wakil kita, sampaikan apa adanya. Insya Allah generasi muda sekarang tidak hanya ikut tidak, tapi dia rasional, bisa berpikir secara jernih, yang kita kadang-kadang sudah tidak bisa mengikuti. Waktu sudah 6 menit. Tambah dikit jawab. Nanti saya tidak jadi tanda tangan dulu. Baik, baiklah. Langkah apa yang bisa kita tempuh? Strategi apa? Tidak usah muluk-muluk. Kita kuatkan diri sendiri dan keluarga. Setuju? Coba dari 16 kecamatan yang rawuh di sini, apakah ada yang masih setengah-setengah di PDRI? Ada apa tidak? Tidak ya? Sudah berani betul ya? Betul? Itu belakang ragu-ragu. Betul? Betul berani? Betul berbeda? Insya Allah kita percaya. Amin. Allah tangan. Aku jadi isi
kalau ibu kita mau turun, nanti saya takut gaya. Biar Bu ya, belum jadi. Jadi kita harus memantapkan diri dan keluarga. Kadang-kadang dalam politik satu keluarga suami istri agak berbeda. Tapi kita sudah diberi pesan oleh ketua bahwa kita harus berani. Yang sambil tidur ya silakan lah. Berani ibu memberikan pengertian tentang demokrat secara utuh yang kita ketahui bersama. Ini isi kelompok aku melu sebelah koordinasikan, konsultasikan. Bujuku kok angel dikumpulkan. Rasa tiga ini. Selanjutnya kita harus berani juga berbisik sentilan sentuhan pada tetangga saudara. Bagaimana apa perjuangan demokrat? Setelah itu bisikan pada teman sebaya seprofesi. Kalau yang sebaya pas ngaji ya silakan bisik. Yang seprofesi mungkin bekerja di rumah makan berbisiklah dengan mereka. Tapi tanda petik yang diketahui. Kalau yang hoak jangan sampai disebarluaskan, nanti kurang untuk itu. Begitu ya, Bapak Ibu serta yang berbahagia. Langkah berikutnya tentu kita PDRI, saya Partai Demokrat harus siap di segala bidang memperjuangkan masyarakat, tangguh, tidak ada hati yang setengah atau ragu atau nervous. Kita harus berani sesuai dengan apa tadi jargon apa semboyan, berani, berbeda, berjaya, mantap. Insya Allah ini yang berarti aturan. Kalau tidak berarti aturan berani malah tubruk kan gitu. Utamanya menyangkut cara saya ini Mas Pur bilang kode etik dan sebagainya. Berikut saya percaya pada saya untuk berjuang di garis depan. Terlebih kalau nanti pada akhirnya kita menghadapi pemilu 2024 siap untuk di garis depan dan siap untuk berbuat sebagai orang setengah hati di garis depan. Kalau besok jadi tempat-tempat yang strategis, nanti kita koordinasikan lebih lanjut bagaimana cara untuk bertindak lanjut para cantik-cantik yang begini indahnya menjadi PDRI yang militer. Allah bayar rasa bayar tepuk tangan, usah rasa tepuk tangan. Amin. Sudah lewat 2 menit, 3 menit, sudah 9 menit, sehingga nanti kayak diberi peringatan oleh moderator. Masih cukup? Baik. Nanti kita lanjutkan diskusi. Setuju ya? Semoga apa yang kami sampaikan dan saya titipkan kepada panjenengan muga-muga bermanfaat. Nek ora ya wis dibuang adoh. Wong iki hanya sekedar ya usul rembuk strategi yang mungkin bisa kita laksanakan, kita ikuti demi 2024. Kami tutup dengan yang bersama tentang PDRI. Ayo, mantap. Sekali ini saya mohon berdiri biar tidak pusing. Walah, kowe aja ya ibu tak terus berdiri. Terus saya ibu. Mantap ya. Ini cuma tangannya tanggane. PDRI. PDRI.
kenali dulu Partai Demokrat. Begitu Pak Adinaya. Termasuk apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrat dan sebagainya. Siapa ketua umumnya, siapa berapa yang jadi anggota yang mewakili kita di parlemen dan sebagainya. Kemudian kalau sudah kita kenali Partai Demokrat, bagi ibu pengurus kader PDRI, setelah kita kenal, kita jadikan diri kita itu sebagai juru bicara yang baik. Sebagai juru bicara yang baik, tentunya harus menyampaikannya juga baik. Begitu Pak Hadi ya, kesimpulan kalau saya boleh ambil kesimpulan seperti itu. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin ibu ada pertanyaan dan sebagainya atau ada yang masukan-masukan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Abdul Qasim SPDI. Kepada Bapak Abdul Qasim SPDI yang akan menyampaikan materi tentang peran perempuan dalam partai politik, gitu ya Pak Abdul Qasim. Kami persilakan Mas Abdul Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Mas Pur ini memegang peran yang sangat krusial di DPC Partai Demokrat. Jadi proses pemilu nanti kata kuncinya ada di Mas Pur. Kalau Mas Pur ini nanti diparingi sakit tapi belakang maupun sehat juga. Jadi nanti kita pulang semua. Ibu-ibu, di sini saya akan garis bawahi saja karena waktu yang sudah semakin sore. Jadi peran perempuan dalam partai politik, jadi bagi sebagian besar perempuan atau sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih memelihara budaya patriarki, di mana budaya patriarki ini masih kental memelihara bahwa perempuan ini lebih baik beliau atau ibu-ibu ini hanya berperan di wilayah domestik. Wilayah domestik itu ya seputar kasur, sumur, dan dapur. Ini bukan tanpa alasan, karena perempuan ini masih dianggap sebelah mata. Kenapa? Karena dianggap makhluk yang lemah. Jadi kondisi ini semakin menyuburkan budaya patriarki di negara kita. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1400 tahun abad 19 1400-an ini Cut Nyak Dien ini sudah memainkan peran penting perjuangan mengusir penjajah. Cut Nyak Dien, Cut Mutia, ini Ageng Serang, kemudian ada Dewi Sartika dan sebagainya. Mereka perempuan yang berani mendobrak budaya patriarki yang berkembang subur di negara kita. Nah, budaya patriarki ini bukan alasan kenapa masih dipupuk, karena dogma agama ini juga mendukung itu dengan dalil-dalil yang ada. Contohnya Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa. Nanti saya di sengaja Pak Kiai. Nah, ini menjadi permasalahan perempuan dalam keterlibatan di politik. Kuncinya bagaimana kita akan berpolitik apabila kita masih tertekan dengan budaya patriarki ini. Maka tadi sudah disampaikan Ibu Ketua melalui pesan beliau, yang penting kita berani mendobrak budaya lama ini. Nah, kemudian fungsi perempuan di Partai Demokrat PDRI
sebagai organisasi saya. Jadi organisasi saya perempuan di Demokrat itu ada PDIP dan yang satunya itu yang Serikandi. Oh iya, Serikandi, ada Serikandi Demokrat, ada PDIP. Tapi yang secara garis besar mempunyai ADART ini PDIP. Yang pertama, peran perempuan dalam partai politik di DPR di Partai Demokrat ini untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik. Ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu dengan kriteria 30% minimal keterwakilan perempuan dalam pejabat. Kemudian amanah Undang-Undang Dasar 45 tahun pasal 27 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara ini memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan undang-undang. Maka ini kemudian diijawantahkan oleh Partai Demokrat melalui divisi perempuan dan dikembangkan melalui organisasi saya yang namanya Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Yang kedua, ini fungsi perempuan Demokrat. Jadi selain penguatan keterwakilan perempuan, ini juga sebagai supporting system dan vote getter. Kenapa menjadi supporting system dan voting getter? Karena perempuan ini dengan sifat femininnya ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi dengan gaya yang cuap-cuap, kemudian dengan narsisnya, kemudian dengan apa yang dikatakan mulut embernya, ini lebih mudah bergaul. Kemudian mayoritas pemilih perempuan ini lebih militan daripada pemilih laki-laki. Jadi walaupun lemah, tapi dia perempuan ini memiliki loyalitas yang luar biasa terhadap pilihannya. Bahkan ada yang mengatakan kalau kasarannya dikiri amplop, ini ditampani amplop, tapi pilihannya tetap partai saya. Jadi kenapa perempuan Demokrat itu diberdayakan? Karena itu. Kemudian bonus demografi tahun 2024 nanti bangsa Indonesia ini mempunyai bonus demografi, terutama wilayah-wilayah milenial. Nah, ini nanti perempuan Demokrat ini juga harus bisa menjangkau wilayah itu. Saya pikir nanti PDNI mengembangkan sayap bukan hanya ibu-ibu, tapi putra-putra panjenengan, teman-teman panjenengan, saudara-saudara panjenengan direkrut melalui bersama-sama berjuang untuk membangun Partai Demokrat. Gampangan ini, saat ini jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih sekali saja, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan ketiban reposoni. Jadi panjenengan mengalami saat ini BBM naik, harga sembako naik dan sebagainya. Itu karena apa? Dulu kita salah pilih wakil, salah pilih pemimpin. Dulu pemimpin kita, pemimpin DPR kita, yang tahun 2014 dengan semangatnya, dengan air matanya, ini mengatakan akan mengerahkan 15 juta kadernya mengetuk istana untuk membatalkan kenaikan BBM. Tapi sekarang di mana beliau? Bahkan ketika salah satu wakil kita dari Partai Demokrat menyampaikan aspirasinya, beliau dengan setianya mematikan mic-nya. Ini akibat salah pilih. Permasalahan sekarang ini jadikan itu sebagai sumber atau propaganda panjenengan untuk mengajak teman-teman panjenengan,
Ayo mari kita bergabung dengan Partai Demokrat bersama-sama memenangkan Partai Demokrat untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera, menuju Indonesia yang betul-betul bagi betul para buruh. Mungkin demikian ibu-ibu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber yang kedua, Pak Abdul Qasim SPDI. Jadi hampir sama, mirip-mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPC PDN, yaitu dengan Pak Adino juga, bahwa perempuan harus berani, karena sekarang negara juga sudah menjamin haknya. Di partai, di pemilu juga, pada setiap pemilu itu juga diwajibkan untuk mendaftarkan pemilu, untuk mendaftarkan caleg itu harus ada ketentuan batasan 30% keterwakilan perempuan. Itu Mas Kasih. Jadi dua orang narasumber yang luar biasa sudah menyampaikan pemaparannya tentang masing-masing materi. Bapak Adino tadi menyampaikan tentang strategi pemenangan pemilu, Bapak Abdul Qasim tentang peran perempuan dalam partai politik. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, ada masukan, atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kami beri kesempatan masing-masing session 10 menit. 10 menit. Jadi 10 menit ke depan. Terlalu lama Mas? Atau kurang? Terlalu lama ya? Ya, saya beri kesempatan 5 menit untuk berikan pertanyaan dari sekarang. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya gitu? Berarti sangat luar biasa sekali narasumber kita ini. Tepuk tangan untuk Bapak Adino dan Mas Abdul Qasim SPDI. Disampaikan langsung seleb masuk, nggak ada pertanyaan. Kalau saya positif thinking saja beliau, berarti mereka sudah paham semuanya, sudah memahami semuanya, sudah apa ya? Ya sudah mengerti semuanya gitu. Kalau begitu, terima kasih Bapak Adino SPDI telah hadir sebagai narasumber dan juga Bapak Abdul Qasim SPDI yang sudah meluangkan waktu mengisi acara pada pendidikan politik bagi PDRI dalam rangkaian acara perayaan HUT ke-21 Partai Demokrat tahun 2022 di Kabupaten Purworejo. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Bapak Adino dan Mas Abdul Qasim. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya session pendidikan politik ini, kita akhiri acara pendidikan politik untuk PDRI pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mewakili sebagai moderator